Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum belajar, mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan dipersulit. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, kita lanjutkan pelajaran fikih kita, masih di bab tentang zakat fitrah. Seperti yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini dan minggu lalu, kita sudah mempelajari ketentuan zakat fitrah, yaitu tentang hukum zakat fitrah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang benda untuk membayar zakat fitrah, dan juga kita sudah mempelajari tentang orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah. Dan yang terakhir, minggu lalu juga kita sudah membahas waktu untuk mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Jika masih ada yang belum paham, silahkan dibaca-baca kembali buku paketnya. Dan hari ini masih di materi tentang ketentuan zakat fitrah. Kita akan membahas yang pertama tentang besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan atau ukurannya. Kemudian, siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat fitrah atau yang disebut mustahik. Kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari tentang hikmah dan tujuan dari zakat fitrah. Baik, sudah siap? Kita akan belajar materi yang pertama, yaitu tentang besar ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa benda yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah berupa bahan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut, seperti beras, jagung, gandum, kurma, ataupun sagu. Jadi bahan makanan pokok yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Dan besar ukuran benda untuk membayar zakat fitrah pun disesuaikan dengan berat benda tersebut. Jika makanan pokok berupa beras, gandum, sagu, jagung, atau kurma, jika kita timbang dengan hitungan berat adalah 2,3 kg. Supaya lebih mudah untuk menimbangnya, maka disempurnakan menjadi 2,5 kg. Dikhawatirkan timbangan yang kurang atau untuk mempermudah hitungan berat dalam kilogramnya, maka digenapkan menjadi 2,5 kg. Sedangkan dalam hitungan liter, jika beras kita bisa hitung menjadi 3,1 liter. Nah, 3,1 liter ini agak bingung untuk mengukur atau menghitung liternya. Maka boleh digenapkan menjadi 3 liter, atau lebih bagus dan lebih baik lagi digenapkan lebih banyak sedikit menjadi 3,5 liter. Insya Allah itu lebih afdol. Ya, semoga bisa difahami. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengenal siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut mustahik. Hal ini Allah sudah singgung dan sudah tetapkan dalam Al-Quran. Siapa sajakah mustahik itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, atau orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan. Itu semua sebagai bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, dari ayat tersebut kita akan paparkan satu persatu. Yang pertama disebutkan adalah mustahik berupa fakir. Siapakah fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan, atau memiliki harta dan pekerjaan, akan tetapi harta dan pekerjaan itu hasilnya belum mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, atau bisa kita simpulkan sangat kekurangan dalam hal kecukupan hidup, maka dia berhak mendapatkan zakat. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan atau usaha, akan tetapi sama, tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Mungkin kalau dibandingkan, orang miskin ini masih lebih beruntung atau lebih baik daripada fakir. Namun kedua-duanya sama, berhak menerima zakat karena belum mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang bertugas mengatur dan membagikan zakat fitrah kepada mustahik, yang biasanya kita mengeluarkan zakat fitrah ini ke mushola, ke masjid, ke madrasah, kemudian dikelola dan diatur dan disampaikan kepada mustahik. Maka orang ini disebut amil dan dia pun berhak mengambil bagiannya, boleh menerima zakat fitrah, ya. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam atau yang baru saja mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya, kemudian masuk Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang dalam tanggungan orang lain dan ingin dibebaskan. Mungkin saat ini tidak bisa kita temukan lagi, namun ini berlaku pada zaman kerasulan. Dan mungkin bisa disamakan sedikit. Di sini kita kiaskan kalau sekarang adalah sebagai pembantu yang memang mengabdi di rumah seseorang. Namun pembantu saat ini alhamdulillah sudah tercukupi haknya. Namun memang masih boleh dan masih berhak untuk mendapatkan zakat itu, ya. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk menutupi kebutuhan hidupnya dan tidak dapat membayarnya. Ingat, hutangnya ini adalah hutang yang memang untuk mencukupi dan menutupi kehidupannya, bukan untuk menumpuk atau memfasilitasi seperti orang yang punya kredit rumah, mobil, kendaraan, atau apapun itu belum berhak. Namun yang orang memiliki hutang di sini adalah disimpulkan memang betul-betul dia berhutang karena untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Namun memang belum dapat membayarnya, maka dia berhak menerima zakat fitrah. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Siapakah fisabilillah? Fisabilillah adalah
orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, seperti ustadz, kiai, atau tentara yang berjihad menegakkan agama Allah. Maka beliau-beliau ini berhak, boleh untuk menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan jauh menuju kampung halaman dan bekal yang dimilikinya tidak mencukupi untuk sampai ke kampung halaman. Maka jika kita menemukan fisabilillah atau orang yang sedang menempuh dalam perjalanan, dan bukan perjalanan untuk foya-foya, traveling, atau untuk bermaksiat, maka tidak berhak. Ya, tolong difahami dan dibaca berulang-ulang. Dan berikutnya adalah hikmah dan tujuan dari zakat fitrah. Apa sih hikmah dan tujuannya kita dianjurkan untuk zakat fitrah? Yang pertama, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya lah yang diberikan kepada kita. Maka dari situ sedikit kita mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, ya, serta bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena ini memang terdapat dalam Al-Quran, maka ini merupakan suatu kewajiban dari Allah dan Rasul yang harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. Alangkah indahnya jika kita hidup saling berbagi, maka tidak akan ada yang merasa lebih banyak, lebih kaya. Maka itu semua akan meredam sifat kecemburuan atau kejahatan yang akan terjadi di masyarakat. Yang keempat adalah untuk menumbuhkan sikap kasih sayang, peduli terhadap sesama, dan menghilangkan sikap kikir atau bakhil, atau boleh disebut pelit, ya, supaya kita saling berdampingan dan saling menyayangi. Bentuk kepedulian kita adalah jika ada orang yang lebih membutuhkan, maka berbagi dengan zakat fitrah. Yang kelima adalah untuk menerangi hati orang-orang yang baru masuk Islam. Karena orang ini baru mengenal Islam, maka kita kenalkan bentuk kasih sayang dari agama Islam adalah saling berbagi, agar hatinya lebih tersentuh, hatinya lebih lembut. Maka mantap dengan agama yang dipilih untuk masuk Islam. Berikutnya adalah untuk meringankan beban dan fakir miskin. Sudah pasti ini sangat membantu jika memang diberikan kepada orang yang betul-betul dan tepat menerima zakat fitrah. Pasti sangat meringankan beban mereka, ya. Dan yang ketujuh adalah memberi dan mencukupi kebutuhan di hari raya Idul Fitri. Khawatir ketika hari kemenangan itu masih banyak orang yang belum bisa merayakan hari kemenangan dengan baik, dengan layak, maka kita dianjurkan untuk zakat fitrah kepada mereka, supaya mereka dapat merasakan betul-betul menikmati kemenangan di hari raya Idul Fitri, ya. Insya Allah semoga bisa difahami. Amin ya rabbal alamin. Nah, tugas hari ini adalah tidak ada tugas di buku paket maupun buku tulis. Tugas kamu adalah tolong hafalkan surat At-Taubah ayat 60 yang tadi Bapak contohkan, dan dihafalkan bacaannya dan artinya juga. Bisa kamu hafalkan melalui video ini ataupun di buku paket kamu. Oke, semangat anak soleh dan solehah. Jika kamu sudah hafal, boleh silahkan langsung dikirimkan melalui pesan suara atau voice note hafalan kamu. Ingat, dihafal ya, bukan setoran dengan membaca. Oke? Baik, anak soleh dan solehah, pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Semoga dapat difahami dan bermanfaat.
Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Bapak tunggu tugasnya, selalu jaga kesehatan, serta paling utama mohon jangan lupa sholat 5 waktu ya, karena itu adalah pilar dan penjaga kita. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah pelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan salam sayang dan rindu kami semua dari guru-guru SDIT Al-Fadjalain beserta keluarga. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.